Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama Bu Laila. Kita akan membahas tentang momen gaya dan momen kopel. Sebelumnya kita kan sudah membahas tentang momen gaya. Pengertian dari momen gaya sendiri itu adalah suatu keadaan di mana benda bisa berputar atau bergerak secara rotasi. Nah, contohnya momen gaya ini ketika kalian membuka pintu, nah engsel pintu itu sudah termasuk momen gaya. Nah, momen gaya sendiri disimbolkan dengan simbol tau yang mana rumusnya adalah F dikalikan R atau gaya dikalikan dengan lengan gaya atau panjang benda. Nah, kita kembali ke contoh soal, di mana contoh soal ini ada sebuah gambar, ya ini namanya batang homogen. Di batang homogen ini terdapat 4 titik, yaitu titik A, titik B, titik C, dengan titik D. Kita perhatikan soalnya. Hitunglah jumlah momen gaya dengan poros C. Berarti yang kita cari adalah jumlah momen gaya. Poros C, artinya titik pusatnya berada di titik C. Nah, titik A ini anak panahnya, berarti arahnya harus menuju titik C. Titik B, anak panahnya ke bawah harus menuju ke titik C arahnya. Begitu juga dengan titik D, arahnya nanti harus ke titik C. Kenapa? Karena titik C ini sebagai poros. Nah, di sini ada 3 titik yang memiliki gaya, sehingga kita akan mencari jumlah momen gaya yang terjadi pada batang homogen. Oke, kita lanjut ke penyelesaian. Di sini yang diketahui adalah F1 10 Newton, F2 10 Newton, F3 10 Newton. Nah, di sini kalau diperhatikan kita kembali lagi, di sini ada panjangnya ya. Di sini ada 20 cm, 10 cm, sama 10 cm. Ingat, harus dijadikan kesatuan MKS, yaitu cm ini kalian ubah ke bentuk meter. Jadi 20 cm berubah menjadi 0,2. 10 cm berubah menjadi 0,1. 10 cm ini juga berubah menjadi 0,1. Nah, penyelesaiannya kita harus hati-hati ya. Kita lihat dulu anak panahnya dan kita harus perhatikan porosnya. Ingat, momen gaya akan bernilai positif apabila dia searah dengan jarum jam dan akan bernilai negatif apabila dia berlawanan arah dengan jarum jam. Oke, kita lihat yang titik A terlebih dahulu. Titik A ini anak panahnya bentuknya seperti ini ya, seperti yang kalian lihat. Nah, titik C berada di sebelah kanannya. Sehingga titik A ini kalau mau menuju ke titik C, maka dia searah dengan jarum jam. Artinya, untuk momen gaya di titik A, dia bernilai positif. Sekarang kita lanjut ke titik B. Titik B ini anak panahnya ke bawah. Kita lihat arahnya menuju ke titik C sebagai poros. Maka dia arahnya berlawanan arah dengan jarum jam. Nah, seperti ini arahnya. Nah, sehingga nilainya dia bernilai negatif karena berlawanan arah. Nah, sekarang lanjut ke titik D. Titik D ini anak panahnya ke atas. Dia menuju ke titik C. Ketika titik D ini menuju ke titik C, dia berlawanan arah dengan jarum jam. Sehingga momen gaya pada titik D bernilai negatif. Oke, kita lanjut ke penyelesaian ya. Kita lanjutkan. Oke, jawab di sini sigma tau atau jumlah momen gaya yaitu momen gaya 1 atau tau 1 ditambah tau 2 ditambah tau 3. Ini boleh kalian lanjutkan ya, tergantung dari soalnya, tergantung dari gambarnya. Kalau di gambarnya itu ada 4 tau atau 4 momen gaya, berarti kalian lanjutkan sendiri. Nah, kita perhatikan untuk momen gaya yang pertama.
atau tau 1. Nah, di sini tau 1 adalah titik A, yaitu rumusnya adalah F dikalikan R sin theta. Kenapa ada sin theta? Karena pada titik A ini dia membentuk sudut 30 derajat, sehingga rumusnya adalah F dikalikan R sin theta. Nah, F dikalikan R sin theta. F1-nya sama dengan 10 Newton. Dikalikan R1-nya 0,3. Loh, bukan nggak ada 0,3. Kita kembali lagi. Nah, di sini titik A ke titik C 20 ditambah 10. Sehingga A ke C 30 cm. Berhubung dia masih cm, maka dijadikan ke meter, yaitu 0,3. 0,3 dikalikan sin 30. Oke, beres. Sekarang yang titik B atau momen gaya yang kedua. Momen gaya yang kedua, ini rumusnya F2 dikalikan R2. Nah, ini bernilai min. Kenapa? Kita lihat lagi gambarnya. Nah, ini di titik B untuk menuju ke titik C, dia kan berlawanan arah. Sehingga nilainya negatif. Dan jarak antara B dengan C yaitu 10 cm. Sehingga nilainya yaitu 10 dikalikan min 0,1. Sekarang lanjut ke momen gaya yang ketiga atau di titik C. Kita lihat gambarnya. Nah, di titik D. Nah, di titik D ini, ini arahnya kan anak panahnya kan ke atas. Nah, berarti dia untuk menuju ke titik C, dia berlawanan arah, sehingga bernilai negatif, yaitu 10 dikalikan min 0,1. Nah, ini 10 dikali min 0,1. Sekarang kita operasikan. 10 dikalikan 0,3 sin 30 adalah 0,5 atau setengah. 10 kali min 0,1 hasilnya min 0,1. 10 dikalikan min 0,1 hasilnya min 0,1. 10 kali 0,15, di sini plus ketemu min, maka tandanya menjadi min. Di sini juga plus ketemu min, maka tandanya juga min. 10 kali 0,15 hasilnya 1,5 dikurangi 0,1 dikurangi 0,1, maka jumlah momen gayanya adalah 1,3 Nm atau Newton meter. Oke ya, bisa dipahami semuanya? Oke, sekarang kita lanjut ke momen kopel. Nah, momen kopel atau kopel. Nah, momen kopel ini adalah pasangan dua gaya yang sama besar yang berlawanan arah dan sejajar. Ingat, kuncinya adalah di kata sejajar ini. Jadi, momen kopel ini selalu sejajar. Sehingga momen kopel dinyatakan dengan perkalian antara gaya dengan jarak antar gaya. Nah, momen kopel ini disimbolkan dengan huruf M besar yang mana rumusnya adalah F dikalikan D. Ini maaf ada kekeliruan penulisan, jadi D-nya pakai D kecil ya, bukan D besar. Lalu apa persamaan dan perbedaan antara momen kopel dan momen gaya? Untuk momen kopel persamaannya yaitu efek putar gaya. Jadi kedua-duanya antara momen kopel dan momen gaya itu sama-sama menyebabkan benda bergerak secara rotasi atau benda bergerak secara berputar. Perbedaannya terdapat pada besar dan arah gaya yang bekerja. Jika besar dan arah gaya sama besar, arahnya sejajar, maka dinamakan momen kopel. Jadi kalau ada suatu benda yang bergerak dengan besar dan arah gayanya sama-sama besar, kemudian dia sejajar, maka momen kopel. Tapi kalau
ada benda yang bergerak besar dan arah gayanya tidak sama besar dan arahnya tidak sejajar, maka dinamakan momen gaya. Jadi intinya, perbedaan antara momen kopel dengan momen gaya, kalau momen kopel itu dia sejajar, kalau momen gaya dia tidak sejajar. Oke, ingat, momen kopel itu bernilai positif jika searah dengan jarum jam dan bernilai negatif jika berlawanan dengan arah jarum jam. Itu ya. Jadi diingat-ingat, kalau dia searah maka nilainya positif, kalau dia berlawanan arah maka nilainya negatif. Oke, bisa dipahami sampai di sini momen kopel. Kita lanjut ke latihan soal. Sebuah batang homogen memiliki panjang 4 meter, tiap ujung batang dikenakan gaya F sama dengan 30 Newton, maka besar momen kopel gaya pada batang adalah, ini silahkan kalian coba, kalian hitung berapa besar momen kopel gaya. Nah, selamat mencoba. Cukup sekian ya pembelajaran kali ini tentang momen gaya dan momen kopel. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Tetap di rumah, belajar di rumah, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.